Dan untuk mendiskusikan kasus dugaan penistaan agama dan tudingan keterlibatan seorang warga bernama Buniani dalam kasus ini, sudah hadir di studio Kompas TV kuasa hukum dari Buniani, Aldwin Rahadian. Selamat malam, Mas Aldwin. Dan juga kami sudah tersambung pula lewat sambungan satelit dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Agus Rianto. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Aldwin dulu. Jadi yang dianggap pihak Buniani bermasalah dengan keterlibatan Buniani dalam kasus ini itu apa? Ya, pertama ini yang kemudian harus di-clearkan dan diperjelas bahwa Pak Buniani tidak pernah mengedit video, ya. Karena selama ini itu opini yang digiring seperti itu, bahwa Mas Buniani menghilangkan kata pakai, ya, di video itu tidak pernah dilakukan. Dari pernyataan polisi hal itu. Ya, itu tadi saya lihat dinyatakan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian berbahaya, ya. Opininya mengarah bahwa pada akhirnya Buniani yang bersalah. Yang kedua, Buniani bukan pengupload pertama, ya. Dia bukan pengupload pertama dan durasi 30 detik itu bukan dia yang sunting. Seterusnya, pernyataan Pak Boy Rafli ini, ya, dia sebagai corong kepolisian begitu, ini menurut saya tidak fair. Ya, beliau bintang 2, corong kepolisian, tapi kemudian dalam konfesnya itu menyatakan bahwa ini menjadi viral dan ini menjadi kemarahan publik. Itu sudah mengambil kesimpulan sendiri dan mendahului proses penyidikan. Ya, dan ini berbahaya karena ini sama dengan mengintervensi proses penyidikan di bawah. Kita tahan ini, ya? Kita tanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, dari tadi ada dari pihak Pak Buniani menyatakan bahwa ini mendahului proses hukum yang berlangsung. Ada calon tersangka disebut Buniani dan juga tadi Buniani dianggap tidak pernah mengedit video yang diviralkan lewat Facebook itu. Pak Agus. Iya, tentunya beliau sebelum menyampaikan informasi kepada publik sudah memiliki data awal sebelumnya. Sehingga beliau sampaikan apa yang beliau ketahui dan apa yang beliau miliki. Ya memang tentunya sumber itu dari teman-teman yang memiliki informasi. Saya yakin dan percaya bahwa beliau tidak akan menyampaikan suatu apapun tanpa memiliki data yang mencukupi atau memadai. Terlepas dari mungkin ada pihak-pihak yang mungkin merasa bahwa ada pernyataan Pak Boy yang mungkin tidak sesuai ataupun mungkin dianggap mendahului, ya itu sah-sah saja, masing-masing kita menilainya seperti itu. Ya, kita punya hak untuk menilai seperti apa pernyataan orang. Tapi menurut saya, ya karena memang pada saat konferensi pers itu saya juga hadir di situ, ya beliau hanya menyampaikan apa yang beliau ketahui dan beliau miliki gitu. Ya, sebetulnya pihak kepolisian tidak boleh seperti itu. Ini kan corong kepolisian Pak Boy, ya, berbintang 2. Apa yang dia miliki informasi langsung disampaikan. Dari mana informasi itu? Beliau bukan penyidik. Ini yang berbahaya, mendahului proses penyidikan. Dari mana informasi itu? Itu nggak boleh sebetulnya. Dan begini, saya men-challenge Pak Boy karena itu konferensi dilaksanakan pasca aksi besar, ya, pasca aksi besar tentang pokok kasusnya itu penistaan agama soal Pak Ahok. Saya men-challenge Pak Boy untuk menyatakan hal yang sama, bahwa Pak Ahok berpotensi juga ditersangkakan. Oke, silakan Pak Agus. Harus fair ini gitu loh. Kok jadi lanjut ke Buniani? Padahal ini tentang konfes tentang menanggapi jutaan umat, ya, yang meminta responsivitas dari aparat untuk menegakkan hukum. Oke, kita konfirm langsung ke Pak Agus. Pak Agus. Iya, jadi tadi saya sudah katakan Mas Alvin bahwa saya juga hadir pada saat itu. Jadi memang pada saat kita lakukan konferensi terkait dengan kejadian pada tanggal 4 November itu, ada wartawan yang menanyakan terkait dengan permasalahan yang terkait dengan saudara Buniani. Beliau jawab yang beliau sampaikan pada saat konferensi pers itu. Memang situasinya pada saat itu kita sedang konferensi pers, tapi pertanyaan terkait dengan Buniani ada dari wartawan sehingga beliau memberikan respon seperti apa yang sudah kita dengarkan bersama. Saya mau tanya dulu ke Pak Agus, artinya calon tersangka ini apakah memang sudah kemungkinan besar Buniani ini akan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama? Ya sementara kan memang kita kasus kan sedang berjalan, ya kan.
Pemeriksaan masih terus berjalan, sudah beberapa pihak yang kita mintai keterangan, terutama kasus ini kan sedang ditangani oleh teman-teman Polda Metro Jaya. Nah, sementara informasi yang beliau miliki, ya beliau yang beliau sampaikan pada saat itu, ya tentunya tadi sekali lagi saya sampaikan, beliau menyampaikan tentunya sudah memiliki data sebelumnya. Sementara saya memang belum pernah menyampaikan. Karena saya memang belum memiliki informasi yang memadai terkait dengan permasalahan itu. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa memang kasus ini sedang berproses, sudah ada beberapa yang kita mintai keterangan. Mungkin sampai itu saja mungkin Mbak Friska. Oke, Pak Agus, saya ke Mas Aldwin. Ya. Tidak adanya kata pakai diakui juga oleh Pak Buniani dalam transkrip yang diunggahnya di Facebook, ini fatal atau tidak? Tidak ada masalah karena tidak ada kata pakai kalau itu dirubah videonya, itu masalah. Kalau dia mengedit dan menghilangkan kata pakai, itu masalah. Tapi dianggap ini memancing amarah publik? Itu kesimpulan siapa? Itulah yang saya kemudian menyatakan, ini Pak Boy sudah mendahului proses penyidikan. Mengambil kesimpulan sendiri, ini berbahaya. Ini mengintervensi penyidikan, tidak fair. Ya. Kenapa Pak Ahok yang kemudian viralnya luar biasa jutaan umat turun, tidak dinyatakan juga hal yang serupa? Nah, ini jangan sampai masyarakat punya kesan kerja polisi tidak objektif. Yang kedua, jangan sampai ada kesan ini ada skenario mengkambing hitamkan Pak Buniani. Ini nggak boleh, tidak fair. Pak Buniani itu dia menulis ini penistaan agama tanda tanya. Tidak ada pengotak-atikkan video di dalamnya, ya, tidak ada. Itu dia untuk meminta respon dari netizen. Coba dilihat kalau pemimpin berkata seperti ini, ya, menista agama atau tidak, begitu. Jadi tidak dia mentranskrip. Kalau transkrip itu dari awal sampai akhir utuh dan dia tulis ini transkrip Pak Ahok. Dia tidak begitu. Dia hanya mengcaption pernyataan pribadi dan mengajak. Jadi ada kalimat bersayap yang dianggap itu tidak memancing amarah publik langsung dari transkrip yang diunggah. Betul. Yang kita harus fokus pada video saja. Video itu diedit atau tidak. MUI saja dia melihat dari video, ya. Dia kemudian menyatakan pernyataannya. Lebih keras loh. Poin pertama, Basuki Cahayapurnama menghina Al-Quran. Itu lebih keras. Unjuk rasa yang kemarin akibat melihat apa yang diposting di media sosial, Pak Buniani tidak melihat bahwa itu adalah salah satu imbasnya adalah setelah melihat video yang diunggah atau postingan. Itu terlalu berlebihan. Pak Buniani, sebelum Pak Buniani mengupload, banyak akun-akun yang sudah mengupload. Ya, video yang dia upload pun, dia mengambil dari salah satu akun. Sini bisa terlihat, ya. Ini dari media NKRI. Tanggal 5 Oktober mengupload video. Ini komennya juga di luar pernyataan Pak Ahok, ya kan? Tanggal 5. Ini Pak Buniani sendiri mengupload tanggal 6. Gitu loh. Jadi nggak fair menurut saya apa yang dipersalahkan. Tadi Mas Aldwin menanyakan soal pemeriksaan Ahok, saya tanya ke Pak Agus, progresnya tadi apa Pak Agus setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam di Mabes Polri? Nggak sampai Mbak Friska, nggak sampai 9 jam. Ya, hanya ya mungkin sekitar 5 sampai 6 jam gitu ya, karena memang ada waktu istirahat. Oke, jadi dipotong waktu istirahat ya dari pukul 8 pagi tadi ya? Sekitar jam 9 baru mulai, kemudian jam 12 istirahat sampai jam 1, lanjut lagi berakhir sekitar jam 4 lewat gitu. Ya. Apa isinya apa Pak yang berhasil? Kalau ditanya apa saja ya, karena itu bagian dari proses yang sedang akan kita kumpulkan, tentunya saya tidak bisa sampaikan Mbak Friska. Tapi bagaimanapun informasi yang sudah didapat dari semua pihak yang dimintai keterangan oleh teman-teman penyidik, tentunya nanti akan dilakukan analisa untuk kita ambil keputusan lebih lanjut pada saat nanti menentukan kasus ini pada saat gelar perkara yang akan datang. Oke, gelar perkara minggu depan ya Pak Agus? Mudah-mudahan karena kita punya waktu 2 minggu ya, mudah-mudahan bisa kita segera tuntaskan untuk pendalaman dalam mengumpulkan informasi pada saat penyelidikan ini. Kalau kemarin setelah menghadap Presiden, Pak Kapolri menyatakan ada waktu 2 minggu yang akan dibutuhkan Polri dalam mengusut kasus ini. Apakah artinya juga tersangka dalam kasus ini akan segera ditetapkan dalam waktu dekat? Pak Agus, bisa kita katakan begitu? Ya nanti kan kita tunggu gelar perkara dulu ya Mbak Friska ya.
gelar perkara nanti, ini kan proses penyelidikan. Gelar perkara nanti akan memutuskan apakah kasus ini naik status ke penyidikan ataukah tidak. Ya. Tergantung hasil daripada gelar perkara nanti. Nah, apabila nanti naik statusnya ke penyidikan, nah tentunya proses dalam penyidikan itu adalah untuk mengumpulkan barang bukti dan menemukan tersangkanya. Nah, nanti setelah proses penyidikan itu berlangsung. Ya, dan saya ke Mas Aldwin karena juga nanti Pak Buniani akan dipanggil hari Kamis. Ya, betul. Artinya, bagaimana kuasa hukum memandang posisi Pak Buniani dalam kasus ini? Ya, Pak Buniani saya dapat kabar meskipun saya belum terima surat, dipanggil hari Kamis. Itu dalam hal bukan dia sebagai telapor, tapi dalam kasus Pak Ahok. Dan jadi dia dipanggil sebagai saksi, tapi saya belum terima surat ya, saksi kasus Pak Ahok. Dan kita akan hadir sebagai warga negara yang baik, dimintai kesaksian, dimintai informasi, apalagi sebagai saksi, kita akan hadir dan kita akan dampingi. Tidak jadi masalah. Dan terkait pernyataan Kadif Humas Polri, apakah akan ada langkah hukum yang diambil? Oh iya, saya sangat menyayangkan sekali dan besok mungkin kita akan konsultasi dengan Kompolnas ya, juga dengan Propam, karena ini sesuatu yang membahayakan. Menurut saya ini sudah kemudian mengintervensi penyidikan. Ini tidak fair, apalagi itu konpes kasus utamanya Pak Ahok. Kok tiba-tiba itu dinyatakan? Sekali lagi saya men-challenge pihak kepolisian untuk berkata hal yang sama. Pak Ahok berpotensi menjadi tersangka. Saya terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, jadi jaminannya agar publik juga bisa tenang, kasus ini diusut secara fair and square seperti apa Pak Agus? Iya, Pak Kapolri sudah bertekad dan berkomitmen sesuai dengan perintah beliau kepada penyidik. Kita akan lakukan proses ini secara transparan, ya, secara adil, akuntabel tentunya, dan tidak ada keberpihakan. Dan nanti juga pada saat gelar perkara juga akan dilaksanakan secara terbuka. Itu perintah beliau kepada teman-teman penyidik. Tentunya nanti mekanismenya seperti apa akan kita susun kembali sehingga betul-betul pelaksanaan gelar perkara itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam kasus ini diawasi bersama oleh masyarakat. Terima kasih Pak Agus Rianto, Brigjen Agus Rianto. Kita juga butuh dukungan sama-sama. Baik, terima kasih Pak Brigjen Agus Rianto, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, dan terima kasih Mas Aldwin Rahadian, kuasa hukum dari Buniani.